Semangat pagi, ketemu lagi dengan Bu Rohani Silalahi. Kali ini kita akan masuk dalam materi kaidah pencacahan Matematika Wajib kelas 12. Adapun kompetensi dasar untuk materi ini adalah untuk kognitifnya menganalisis aturan pencacahan, yakni aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kompetensi dasar untuk keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu sendiri dibagi dalam beberapa submateri. Yang pertama, aturan penjumlahan, kedua, aturan perkalian, ketiga, konsep faktorial, kemudian permutasi, dan terakhir kombinasi. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Adapun yang dimaksud dengan kaidah pencacahan adalah aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Jadi menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Kita langsung ke aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan adalah banyaknya cara mengisi tempat yang tersedia jika ada dua kejadian atau lebih tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Kata kuncinya di sini, jika ada dua kejadian atau lebih tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi ini kata kuncinya. Aturan penjumlahan juga ditekankan pada operasi himpunan yang pernah kita pelajari waktu SMP. Di mana untuk dua himpunan A dan B selalu berlaku NA gabung B. N itu artinya banyaknya anggota A atau B adalah NA banyak anggota A ditambah NB banyak anggota B dikurang NA iris B banyak anggota A iris B. Atau jika A dan B-nya saling lepas, maka NA gabung B adalah NA tambah NB saja. Sebagai contoh kita langsung, contoh nomor 1 ini mengenai himpunan, dua himpunan. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita misalkan A itu adalah banyaknya karyawan yang mengikuti asuransi kesehatan. B itu banyak karyawan yang mengikuti asuransi kendaraan. Berarti untuk banyak karyawan yang mengikuti asuransi kesehatan atau asuransi kendaraan, berarti NA atau B adalah NA ditambah NB dikurang irisannya. Kita tinggal masukkan angkanya. Banyak NA-nya tadi 350, NB-nya 215 dikurangi 125 itu yang kedua-duanya. Ketemulah jawabnya 440 karyawan yang mengikuti asuransi kesehatan atau asuransi kendaraan. Contoh nomor 2 ini untuk 3 himpunan yang saling berpotongan satu sama lain. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, biar lebih mudah, sebaiknya kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Untuk menggambarkan diagram Venn, kita buat kotak segi 4. Di sini dikasih tahu ruang semestanya itu 500 keluarga. Kemudian kita buatkan 3 lingkaran yang saling berpotongan. Kita misalkan lingkaran ini namanya lingkaran untuk yang berlangganan Kompas. Lingkaran yang satu lagi ini yang berlangganan Suara Merdeka, SN. Lingkaran yang ini untuk yang berlangganan Pos Kota atau PK kita singkatnya. Nah, untuk mengisi angka-angka yang ada di sini, biar lebih mudah kita isi dulu yang di tengah, yang menyukai ketiga-tiganya. Kebetulan soal ini dikasih tahu yang berlangganan ketiga-tiganya 50. 50 itu kita tuliskan di mana? Yang memotong ketiga lingkaran, yakni ini. Berarti di sini kita tuliskan 50. Berikutnya, yang menyukai 2 atau yang berlangganan 2 surat kabar. Nah, yang berikutnya ini 95 berlangganan Suara Merdeka dan Pos Kota. Suara Merdeka dan Pos Kota berpotongannya di sini. Artinya 50 ini juga ikut SM dan Pos Kota. Berarti kalau 95, 50 sudah termasuk sebagian diantaranya, berarti di sini sisanya yakni 45.
Begitu juga untuk Kompas dan Pos Kota, ada 80. Kompas sama Pos Kota ini perpotongannya 50 sudah ada di sini, berarti di sini sisanya tinggal 30. Begitu juga untuk koran, Kompas dan Suara Merdeka ada 70. Ini perpotongannya 50 juga sudah termasuk bagian dari yang 70 orang yang berlangganan Kompas dan Suara Merdeka. Berarti yang hanya Kompas dan Suara Merdeka saja sisanya yakni 20. Nah, yang lainnya gimana cara ngitungnya? Kita lihat yang suka atau yang berlangganan Kompas itu ada 250 orang. Artinya di lingkaran Kompas ini jumlahnya harus 250. Kalau kita lihat ini jumlahnya baru ada 100. Berarti di sini sisanya 150. Begitu juga untuk Suara Merdeka. Suara Merdeka ada 155. Di lingkaran Suara Merdeka ini jumlahnya 20 tambah 50 tambah 45 itu baru ada 115. Berarti di sini sisanya 40 supaya 155. Begitu juga Pos Kota. Pos Kota jumlah seluruhnya harus 210. Ini kita jumlahkan baru ada 125. Berarti sisanya di sini kita hitung tinggal 85. Nah, kemudian kita lihat karena di sini seluruhnya harus ada 500, artinya yang di dalam kotak ini seluruhnya harus 500. Ini kalau kita jumlahkan 150 tambah 20 tambah 50, 30, 40, 45, 85 ini dijumlahkan semua baru ada 420. Artinya di luar lingkaran ini ada 80 orang. Yang 80 orang itu adalah orang atau keluarga yang tidak berlangganan koran, tidak berlangganan Suara Merdeka ataupun tidak berlangganan Pos Kota. Nah, kalau diagram Venn seperti ini sudah jadi, apapun yang ditanyakan kita sudah tinggal melihat diagram Venn-nya. Contoh untuk yang A. Hitung banyak keluarga yang tidak berlangganan ketiganya. Oh ya, tadi kan udah kasih tahu tuh, yang tidak berlangganan ketiga-tiganya ini berarti yang di luar ada 80 orang atau 80 keluarga. Yang B, hanya berlangganan Kompas. Jadi hanya Kompas saja. Ini dong 150. Ya, jadi bukan 250 karena yang 250 orang ini sebagian dia berlangganan Suara Merdeka dan Pos Kota. Jadi kalau hanya berlangganan Kompas saja, yang ini yang kita ambil 150 orang. Yang C, hanya berlangganan Kompas dan Suara Merdeka tetapi tidak berlangganan Pos Kota. Jadi hanya Kompas dan Suara Merdeka saja, tidak Pos Kota. Artinya berarti yang ini. Kenapa nggak ikut yang 50? Karena 50 itu juga masuk dalam lingkaran Pos Kota. Jadi yang masuk ke lingkaran koran dan Suara Merdeka 20. Jadi jawab untuk yang C 20. Gitu ya. Oke, soal yang berikutnya nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini adalah contoh soal untuk aturan penjumlahan. Kenapa ini contoh soal untuk aturan penjumlahan? Karena dari sini ditanya berapa banyak cara ayah memilih jenis transportasi untuk pergi ke kantor. Aturan penjumlahan itu tadi adalah kejadian yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi ayah berangkat ke kantor tidak mungkin bisa bareng sekaligus memakai mobil dan motor. Tidak mungkin bersamaan. Kemungkinannya hanya satu. Nah, berapa banyak cara ayah memilih jenis transportasinya, tinggal dipilih ada berapa semua transportasinya itu, tinggal dijumlahkan. Mobilnya ada 4, motornya ada 2, berarti banyak cara ayah memilih jenis transportasi untuk ke kantor, tinggal 4 tambah 2, 6 cara. Contoh yang lain misalkan nih. Nah, ini juga contoh dari aturan penjumlahan. Kenapa? Karena Lovian tidak mungkin bisa mendengarkan 2 lagu sekaligus. Nanti nggak konsen dianya. Jadi, berapa banyak cara Lovian dapat memilih lagu yang akan dia dengar, tinggal kita jumlahkan semua lagu iramanya ada berapa, lagu irama rocknya berapa, irama dangdutnya ada berapa.
gitu. Jadi kita tinggal jumlahkan 3 tambah 4 tambah 2, ada 9 cara Lovian memilih lagu yang akan didengarnya. Itu contoh aturan penjumlahan. Kita masuk ke aturan perkalian. Nah, aturan perkalian itu adalah jika suatu kejadian dapat terjadi dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam n1 cara, tahap 2 dalam n2 cara, tahap 3 n3 cara, sampai tahap n dalam nn cara, maka kejadian tersebut terjadi dalam berapa cara? Kita tinggal kalikan caranya tadi semuanya. Di sini kata kuncinya kejadian yang dapat terjadi dalam n tahap saling berurutan. Jadi kejadiannya minimal 2 kejadian yang saling berurutan, bisa lebih. Contohnya ini. Nih. Tentukan banyak cara untuk pergi ke kota C dari kota A melalui kota B. Jika dari kota A ke B ada 4 jalan, B ke C ada 2 jalan. Kalau kita gambarkan, A ke C melalui B. A ke B ada 4 jalan. Oke. B ke C ada 2 jalan. Nah, banyak cara untuk pergi dari A ke C melalui B. Kemungkinannya, kalau panah pertama ini dari jalan ini, berarti ada 1, 2. Untuk jalan pertama ini ada 2 cara. Untuk jalan yang ini atau panah kedua ini juga ada 2 cara. 1, 2. Untuk ini juga ada 2 cara. 1, 2. Ini juga 2 cara. Berarti semuanya ada 8. Nah, ini bisa kita caca atau kita bikin diagram Venn atau bikin tabel seperti pelajaran SMP. Seperti ini tadi. Itu karena jalannya sedikit bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ada 8 cara. Tapi kalau nanti jalannya banyak, masa kita gambar seperti ini? Sebenarnya 8 cara itu dari mana? Ini kan ada 4. Ini cabangnya nanti ada 2. Jadi setiap satu ini cabangnya 2. Ini cabangnya 2, berarti artinya 4 dikali 2, tinggal kita kalikan aja sebenarnya lain kali. 4 kali 2, 8 cara. Nah, seperti contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 ini kan nggak mungkin lagi kita gambar seperti itu, tapi kita bisa bikin sketsanya seperti ini. A ke B dilayani oleh 4 bus. Terus B ke C dilayani oleh 2 bus. Seseorang berangkat dari A ke C melalui B. Kemudian kembali lagi ke A, kembali lagi ke A melalui B. Jika saat kembali dari C ke A, ia tidak menggunakan bus yang sama. Berarti kalau pada saat balik dari C ke A, berarti C ke B tidak menggunakan bus yang sama. Kalau B ke C tadi 2 bus, berarti C ke B tinggal 1 bus pilihannya. Dari B ke A, kalau A ke B tadi 4, berarti dari B ke A tinggal 3 bus pilihannya. Nah, tentukan banyak cara perjalanan orang tersebut. Berarti kalau untuk ini kita tinggal kalikan semuanya. 4 kali 2 kali 1 kali 3. Berangkatnya 4 kali 2, pulangnya 1 kali 3. Dikaliin ada 24 cara lah banyak perjalanan orang tersebut. Oke. Untuk soal yang nomor 3. Nah, ini agak lebih kompleks dari soal yang nomor 2. Caranya ini gimana? Coba. Lovian akan melakukan perjalanan dari kota P ke M. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jika dari kota P ke kota S terdapat 2 jalan. Ini 2 jalan. Dari kota S ke M terdapat 3 jalan. Ini 3 jalan. Atau, nah, berarti ada jalan lain nih. Dari kota P ke kota M ada jalan lain. Atau bisa juga dari kota P ke kota B dulu. P ke B ada 4 jalan. Baru dari B ke M 2 jalan gitu. Nah, kalau kita bikin sketsanya gambarnya seperti ini. Yang pertanyaannya,
banyaknya cara perjalanan Lotfian pergi dan pulang dari P ke kota M yang mungkin dilakukan jika perjalanan pergi dan pulang boleh melewati jalur yang sama. Nah, jadi ini nggak dikasih tahu, pokoknya dia dari P ke M, apakah melalui S atau B. Ya, jadi pilihannya bisa melalui S atau bisa melalui B. Kalau gitu, untuk menjawab ini coba kita lihat. Berangkatnya dari P ke M. Untuk jalan berangkatnya, kemungkinannya berarti kalau melalui S berarti 2 kali 3. Kalau melalui B berarti 4 kali 2. Jadi melalui S atau melalui B berarti banyak cara untuk perginya adalah 2 kali 3 tambah 4 kali 2. 2 kali 3 tambah 4 kali 2. Pulangnya dari M ke P karena boleh melewati jalur yang sama. Nah, dari M ke P pulangnya berarti kemungkinannya 3 kali 2 atau 2 kali 4 karena boleh melewati jalur yang sama. Tidak berkurang seperti contoh nomor 2. Udah, kalau udah ketemu ini tinggal kita hitung hasilnya. Berarti ada 196 cara. Oke. Sekarang kita ke soal yang nomor 4 mengenai angka. Ini biasanya berhubungan dengan filling slot. Dari angka 0 sampai 5. Untuk yang A, berapa banyak plat nomor polisi kendaraan yang dapat dibuat jika tiap nomor terdiri 3 angka yang tidak berulang? Nah, untuk ini sebagai catatan, plat nomor polisi itu di depannya ini boleh angka 0. Karena ini 3 angka, kita sediakan 3 kotak. Nah, berarti untuk menempati posisi ini, semua angka yang ada di sini boleh kita pakai. Semuanya ini ada 6. Berarti ini banyak bilangan yang boleh menempati ini ada 6. 6 angka. Karena angkanya tidak boleh berulang, satu angka sudah di depan, di sini sisa angka, yakni 5. Kemudian di sini juga 1, 2 angka sudah ada di depan, mau angka berapapun itu, berarti di sini sisa angka 4. Berarti banyak plat yang boleh dibuat, ada 120 plat nomor polisi kendaraan yang dapat dibuat. Untuk yang B, berapa banyak bilangan? Nah, ini bilangan. Terdiri 3 angka, tetap berarti kita sediakan 3 kotak. Untuk bilangan terdiri 3 angka atau ratusan, berarti di sini tidak boleh angka 0. Ya. Angka ratusannya tidak boleh 0. Berarti banyak bilangan yang boleh menempati posisi ini adalah 5. Karena angkanya harus berbeda, di sini mah boleh angka 0. Semua bilangan ada 6. Satu bilangan sudah di depan, berarti sisa bilangan 5 bilangan yang boleh menempati posisi ini. Sekali lagi ini banyak bilangan ya. Jadi banyak bilangan atau ada 5 bilangan yang boleh menempati posisi ini. 1, 2 bilangan sudah menempati posisi ini dan ini. Berarti di sini tinggal 4 bilangan yang boleh ada di tempat ini. Jadi jawabnya 100 bilangan untuk yang B. Untuk yang C, nah, berapa banyak bilangan ribuan? Kalau ribuan berarti kita menyediakan 4 slot. Kemudian di sini kasih tahu bernilai ganjil. Bilangan bernilai ganjil atau genap kita lihat dari satuannya. Kalau bernilai ganjil berarti satuannya atau di sini itu harus bilangan ganjil. Dari 0 sampai 5 bilangan ganjilnya ada 1, 2, 3. Ada 3 bilangan, berarti ini ada 3 bilangan yang boleh menempati posisi satuan ini. Nah, seperti tadi, karena ini ribuan, berarti di depan atau ribuan ini tidak boleh angka 0. Ya, berarti hanya boleh angka 1 sampai 5. Karena ini boleh ada angka yang berulang, berarti semua bilangan 1 sampai 5 boleh kecuali 0. Jadi di sini 5 bilangan yang boleh menempati posisi ini. Kemudian untuk tengah-tengahnya ini karena boleh ada angka berulang, di tengah ini mau angka berapapun boleh, angka 0 boleh, ganjil boleh, genap boleh. Semua bilangan boleh, ada 6. Begitu juga sebagai puluhan, semua bilangan boleh. Berarti semua bilangan yang terbentuk ribuan bernilai ganjil ada 540 bilangan. Gitu.
Nomor 5 nih, banyak bilangan ratusan dari 0 sampai 9, syaratnya semua angka berbeda atau jika ada angka yang sama, letaknya tidak boleh berdekatan. Ada berapa banyak? Untuk soal nomor ini, kalian boleh jawab di kolom komentar. Oke, tetap semangat, salam sehat selalu, see you di video berikutnya. Thank you.